Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dunia Netra. Di edisi ngobrol kali ini, saya kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Beliau seorang mahasiswi Universitas Pamulang yang saat ini mengambil jurusan Teknologi Informatika. Dan beliau juga pernah menjadi juara bersama timnya ya, itu untuk kompetisi pembuatan aplikasi yang diadakan oleh DILO ya, Digital Innovation Launch, yaitu anak perusahaan dari Telkom Indonesia. Siapa sih narasumber kita hari ini? Kuy, kita langsung sapa saja narasumbernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putri, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Kak. Wah, luar biasa. Sebelumnya terima kasih nih Putri ya sudah menyempatkan waktunya untuk bisa sharing-sharing di channel Dunia Netra nih Putri. Ya, makasih juga udah diundang, Kak. Oke. Nah, untuk kegiatan saat ini apa sih Put selama pandemi Put? Selama pandemi kegiatannya kuliah online, terus lagi ikut beberapa course online juga, sama lagi magang untuk saat ini. Oh, lagi magang ya saat ini ya. Oke, nanti mungkin kita masuk ke pembahasan ya. Nah, sebelumnya mungkin teman-teman mau tahu dulu nih historinya Putri ya. Untuk Putri sendiri di sini untuk tunanetranya dari kecil atau sudah dewasa, Put? Sudah dewasa, Kak. Oh, gitu ya. Nah, pada saat itu saat umur berapa, Put? Waktu umur 21 tahun, tahun 21 tahun 2016. ya. Pada saat itu saat masih apa? Kuliah atau bagaimana? Masih kuliah, dulu masih kuliah di UI dulu. Oh, kuliah di UI. Untuk jurusannya? Teknik kimia. Oh, teknik kimia ya di UI ya. Wah, luar biasa. Nah, terus mungkin cerita dong pertama kali Putri mengalami ketunanetraan itu perasaannya gimana sih, Put? Terus gimana caranya Putri bisa bangkit gitu loh. Perasaannya sedih ya, udah pasti. Iya. Terus aku dulu yang paling dipikirin banget sih masalah kuliahnya, karena waktu itu kan mau masuk semester 6, kan udah lebih banyak yang udah dijalanin ya daripada yang belum. Udah Iya. 5 semester, tinggal 3 semester lagi gitu. Jadi Mm-mm. terutama yang dipikirin banget, kayaknya bahkan aku lebih fokus ke gimana aku tuh kuliahnya gitu. Hmm. Karena kan ya masuk UI susah, buat bertahan di UI juga susah gitu. Jadinya kayak Iya. kalau sampai nggak bisa ini kayaknya sayang banget gitu. Jadi yang Mm-mm. dulu pertama kali yang dipikirin itu sih masalah kuliahnya tuh bisa lanjut atau enggak. Jadi kayaknya, dan waktu itu kan cuti, dikasih kesempatan sama dari pihak UI-nya diminta untuk fokus berobat aja sampai 1 tahun. Sampai satu Mm-mm. tahun kalau misalkan 1 tahun. Jadi dari 2017, iya 1 tahun, tapi karena mereka kan expect-nya tuh aku nambah ya, at least bisa baca gitu. Iya. Kan enggak. Jadi akhirnya mungkin tahun 2018 deh Kak, baru baru ini sih. Aku tadinya udah mikir kayak kalau misalkan nggak bisa kuliah lagi gimana gitu. Tapi di tahun Mm-mm. 2018 itu aku kalau sama dokter udah mulai ngobrol-ngobrol tuh, dokterku tuh ngasih tahu kalau teman-teman tunanetra pada ini loh, pada tetap kerja, ada yang kerja jadi apa-apa gitu. Jadi pas Mm. 2018 itu aku punya kesimpulan, oke, jadi walaupun aku akhirnya jadi tunanetra, aku nggak bisa kuliah lagi di UI, yang penting tetap ada suatu hal yang bisa aku lakuin gitu, aku mikirnya. Jadi pas itu akhirnya tahu harus ngundurin diri dari UI pun aku udah nggak sesedih itu, karena aku udah tahu ada suatu hal yang bisa aku lakuin. Yang habis itu aku ke Mitra makanya. Iya. Oh, ke Mitra Netra ya untuk belajar komputernya dan lain-lain. Iya. Hmm. Nah, itu siapa sih yang selalu memotivasi Putri? Yang selalu memotivasi ya, kayaknya Iya. diri sendiri.
Diri sendiri. Selain diri sendiri, ya memang sih sebenarnya motivasi terbesar itu ya Aku memang harus ini ada sih dari Kak, dalam diri kita sendiri gitu kan. Itu lihat memang harus. ini, lihat temen-temenku kali ya, dari pas aku kan berapa bulan sekali gitu kan pasti ke Jakarta untuk terapi, untuk check Ya. up gitu. Dan itu yang ngurusin tuh teman-temanku, dari ngejemput, nganterin ke tempat terapinya, dan lain-lain lah. Pokoknya benar-benar literally mereka ngurusin aku. Dan aku tuh ngerasa ya Allah, mereka tuh seberjuang itu loh buat aku. Jadi aku ikutan semangat gitu, karena mereka juga sepeduli itu sama aku. Oh gitu, wah mantap luar biasa. Kalau Nah, keluarga sih udah pasti ya. oh, iya iya, kalau keluarga udah pasti ya mendukung, selalu support ya Putri ya. Nah, terus ketika Putri pertama kali nih menjadi tunanetra gitu kan, gambaran Putri itu Putri ingin menjadi apa sih gitu. Dan akhirnya kan sekarang Putri jago main-main coding-coding nih gitu kan, nyusun-nyusun atau desain-desain website gitu kan. Nah, awalnya dapat gambaran dari mana gitu, Putri? Aku tuh dulu digambarin sama dokterku, dia ngasih contohnya itu ada kebetulan kan apa ibunya dokterku itu dia ikutan komunitas tuh, yang komunitas Kak Sofyan ikutan yang Pelita Monas itu. Oh Nah, di situ ya. beliau tuh ngegambarin kalau ada yang kerja jadi guru, ada yang kerja jadi apa namanya, Kak, di bank Oh, telemarketing gitu telemarketing ya. ya. Waktu itu awal aku bilang ke UI pas di UI dapat keputusan harus mundurin diri, Hmm. dan itu aku bilang ke dosenku aku cuma mau belajar dan mungkin abis itu kerja, belum ada pikiran sama sekali buat kuliah. Nggak tahu Hmm. kan kalau teman-teman tuh pada kuliah gitu. Hmm. Jadi tadinya pikirannya yang penting bekalin diri dengan sesuatu, yang itu kursus komputer kali ya, terus bisa kerja, pokoknya bisa ngelakuin sesuatu gitu. Iya. Ternyata pas masuk mitra ketemu temen-temen banyak yang kuliah kan, walaupun mungkin kadang kuliahnya telat. Iya. Jadi akhirnya aku ini pengen kuliah lagi juga. Oke, mantap. Luar biasa. Oh, waktu itu berarti ketemu dengan Dokter Andinis juga ya? Oh, sebelum Dokter Andis di Tamonas ya. Oke, nah terus mungkin kalau untuk mengenai yang putri kompetisi itu sudah banyak dibahas ya di channel-channel lain mungkin ya. Nah, kira-kira apa sih Put yang belum dibahas gitu dari diri Putri sendiri nih gitu, biar ya walaupun apa ya berbeda aja gitu. Jadi spesial hanya di channel Dunia Netra gitu. Apa ya? Kayaknya magang kali ya, karena masih baru-baru ini. Mungkin perjalanan pas magangnya sama akhirnya kok bisa magang Oh, sekarang magang ya? Di mana tuh Put? di sebuah startup, tapi aku belum bisa ngomongin mereknya karena belum launching, Oh, masih karena di brandnya belum develop launching ya. gitu. Heeh. Uh, Nah, terus di situ ngapain, Put? aku jadi job desk-nya sih back end developer, tapi akhirnya ya pokoknya semua yang bisa dilakuin yang dilakuin lah. Oh, and developer. Nah, biasa kerjanya apa aja tuh, Put? Uh, jadi job desk utamanya bikin database buat Ya. aplikasi yang mau dibikin gitu. Cuma kan buat database akhirnya kan nggak sekedar bikin database, ya kayak misalkan nih mau bikin apa kan aku harus riset, bikin flow-nya sampai akhirnya ada database yang bisa dibikin gitu. Nah, terus itu mulai kapan, Put? Menjalani magang ini, Put? Mulai Maret pas 1 Januari. Hmm. Kalau sebenarnya sebelumnya udah dari 1 Januari lagi. Dari Januari tuh udah ikutan Mhm. meeting-meetingnya gitu. Cuma Iya. belum secara resmi dihitung apa probation time-nya gitu, belum masuk probation time-nya. Hmm. Bener-bener masuk probation time-nya tuh 1 Maret. Oh, gitu. Nah, siapa yang memperkenalkan Putri ke apa startup ini gitu loh? Ini. Jadi aku punya kenalan, beliau dulu klien di Mitra juga. Mhm. Beliau itu alumni UI juga, alumni FEUI. Mhm. Tahun berapa ya? Tahun lama banget kali, soalnya UI-nya aja masih di Salemba Oh, iya. gitu. Jadi pas itu aku sebenarnya pengen cari
tambahan beasiswa. Iya. Sekarang kan di Unpam kita dapat KIP difabel ya. Sebelum dapat KIP difabel, aku tuh lagi cari-cari tambahan beasiswa. Jadi aku nanya ke Pak Sapta namanya. Dari Pak Sapta aku diminta ngirim CV. Pas jadi CV-nya itu dikasihin nih ke ownernya sekarang, CEO-nya yang Iya, ya. sekarang startup yang tempat Anak aku startup ini. ini ya, yang Putri magang. Dan di situ kan di CV-nya kan aku jelasin tuh kalau aku punya skill programming ini apa aja, aku juga pernah ikut pelatihan programming apa aja, pernah ikut lomba juga gitu. Di interview deh sempat diuji sempet dites suruh bikin database gitu, dikasih kasus terus aku suruh bikin database-nya gitu. Oh, oke oke. Nah, terus mungkin ya kita lanjut ya Put ya. Nah, sebelum Putri nih melakukan programming atau membuat itu ya suatu coding-coding, tahapan-tahapan aja sih Put yang harus dipersiapkan gitu kalau dari diri Putri sendiri gitu. Kayaknya yang dipersiapkan nggak ada sih Kak. Yang penting mau untuk belajar, terus ya punya apa ini namanya passion. Insya Allah kalau passion tuh lebih enak ya kita ngejalaninnya. Lebih mencintai pekerjaannya ya gitu ya. Heeh. Ada lagi Dan ya tahapan-tahapannya? tantangan-tantangan pasti ada sih Ya, kan. Ini tantangan-tantangannya. namanya hmm, apa ya? Kalau kan nggak kita kan bisa aja kalau kita ikut pelatihan programming di Mitra otomatis itu udah pasti ya sesuatu yang delivery-nya pasti kita bisa nerima, cara Ya. penyampaian materinya tuh di kita masuk ya. Cuma ketika kita ikut pelatihan programming dan sebaiknya sih kayak gitu ya, kita jangan stuck di Mitra aja, cari pelatihan programming yang lain-lain juga. Oh gitu untuk. Kadang kan penyampaian materinya kadang ada yang apa ya, nggak aksesibel gitu ya kadang. Tapi beberapa dari mereka itu sebenarnya kalau dikomunikasikan, mungkin kan mereka kan bikin materi yang nggak aksesibel buat kita karena mereka nggak tahu kebutuhan kita tuh apa. Ya, betul. Sejauh ini di beberapa pelatihan yang aku ikutin ketika udah dikomunikasiin, ya dari pihak si pematerinya mau untuk memodifikasi materinya supaya akhirnya kita bisa ini ngerti. Oh gitu ya. Berarti itu untuk tantangannya ya Putri ya, dan solusinya seperti itu ya Put ya. Mm-mm. Mm-mm. Nah lalu untuk persiapannya sendiri itu ada nggak sih yang membedakan teman-teman mungkin yang kategorinya tunanetra ataupun dengan yang non tunanetra gitu? Ada nggak perbedaan persiapannya untuk apa? Misalkan Putri nih saat ini magang kan untuk Mm-mm. mendesain suatu website gitu atau membuat aplikasi, nah kayak gitu. Menurut aku sih nggak beda ya antara tunanetra sama yang non tunanetra, justru mungkin menurut aku kayak gitu Kak, apa Mm-mm. namanya, kita tuh harus bisa ngikutin standarnya mereka, nggak usah Ya, peduliin tentang kita yang tunanetra, ya udah ikutin standarnya. Kalau kayak programmer kan harus punya ini CV-nya programmer tuh biasanya isinya begini-begini, ya ikutin standarnya gitu. Requirement yang biasanya ada ketika ada lowongan buat programmer, ya selama itu kita bisa ya, kayak misalkan buat web developer kan berarti tunanetra bisanya back end aja ya Kak, ya, bagian belakang sistem gitu. Untuk front end tampilan kan nggak bisa, ya udah ya. lupain tentang front end, kita maksimalin di yang lain gitu. Tapi apa requirement untuk jadi back end itu ya dipenuhin gitu. Oke. Nah, kalau untuk basicnya sendiri apa sih, Put? Gitu dari kita ingin menjadi seorang programmer gitu, Put. Basic yang harus dimiliki, Logika, ya? logika aja sih Kak. Kan biasanya kan pada ini mungkin pada takutnya karena ini ya Kak, teman-teman tunanetra kan biasanya kan IPS ya, Ya, IPS, sedangkan informatika, programming itu kan condongnya ke IPA. Mungkin ya, pada takut tentang matematika atau apa, tapi sebenarnya kalau nggak belajar programmingnya nggak lewat kampus ya, kalau di kampus mah mau nggak mau kan tetap harus belajar matematika. Kalau belajarnya lewat course gitu atau pelatihan gitu kan nggak matematikanya, ya yang penting kan logik aja. oke, oke, oke. Nah, ini Putri memahami hal ini berapa lama nih, Put?
bisa, maksudnya Putri paham, oh ini untuk ini, oh ini untuk ini loh gitu kan, banyak banget ya kode-kode gitu kan, orang kakak aja Oh. pusing dulu pernah belajar HTML aja udah pusing gitu kan, waduh apalagi ini gitu. Butuh ini sih Kak, sering-sering kan kalau dulu waktu di Mitra itu Ya. apa ya, udah dapet ilmunya kan banyak, tapi tuh belum tahu ini tuh gimana sih dari materi-materi ini sampai akhirnya jadi website tuh kayak apa, tuh kan nggak tahu ya Kak. Oh, cara mengembangkannya gitu Akhirnya, ya. akhirnya tahu itu waktu aku ikut pelatihan di Nurul Fikri di NF yang Mm-mm. tech muda itu. Nah di Ya. situ kan benar-benar workshop, benar-benar kita bikin web dari nol sampai jadi. Terus habis itu juga kita ada tugas akhir yang disuruh bikin website. Jadi benar-benar apa ngerancang website sendiri kan dari nol. Apa nah kalau waktu jadi tuh benar-benar ngerancang dari nol, bikin database-nya, menunya mau kayak apa aja gitu. Kayaknya semua ilmu-ilmunya itu akhirnya bisa nempel tuh ya karena saking seringnya deh. Sering Oh, latihan, terima. sering bikin project. Gitu ya. Nah, kalau yang di sekarang Putri magang, kesulitan apa yang ditemukan Put? Terus apa solusinya gitu? Sulit. Aku sih alhamdulillah karena mereka paham kalau aku tuh ya nggak bisa handle tampilan. Jadi mereka Ya. nggak pernah ngasih aku tugas yang kaitannya sama tampilan. Bahkan Mm-mm. kemarin sih sempat ini ya, apa namanya, sempat ada temen satu tim gitu yang dia yang bagian kan kalau bikin database itu ada skema juga, ada Ya, skema grafik bagan gitu ya. Nah ya. itu tadinya ada temennya juga. Pokoknya aku dilepaskan dari segala tugas tentang kayak gitu. Mereka benar-benar paham kalau kapasitasku tuh pokoknya di luar tampilan deh. Walaupun lupa ngasih kayak gitu ya aku bilang aja kalau nggak, oh itu nggak bisa dilakukan. Kayak misalkan tadi pagi nih aku disuruh Ya. bikin apa ya video gitu. Oh kalau video saya nggak bisa Pak, video animasi pula Ya. Oh, ya. nggak bisa ya udah nggak apa-apa dikasih tugas yang lain lagi. Oh, gitu ya. Berarti ya solusinya kita ya harus membicarakan semuanya ya, gitu ya, ke bahwa yang bisa Mm-mm. kita lakukan itu apa, yang memang tidak bisa kita lakukan itu apa, gitu kan. Kita juga tidak bisa memaksakan diri kan, kalau memang ya memangnya kita bisa ya udah gitu bicara aja sejujurnya gitu kan, yang bisa kita lakukan ini loh gitu ya. Iya, aku kasih disclaimer di depannya gitu aja. Jadi aku pokoknya nggak bisa tampilan, aku bisa tapi di luar itu insya Allah gitu. Jadi pas Iya. kadang sih sebenarnya aku kadang dikasih tugas yang sebenarnya tuh aku belum pernah nyoba Kak, belum pernah apa namanya ngerjain kayak gitu Mengerjakan ya. istilah-istilah yang aku tuh masih masih awam gitu. Cuma ya ketika dikasih kayak gitu, aku sih iya iya aja, iya iya aja. Tapi kan dalam 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 artian kita ini juga tetap belajar udah juga kan. Ya. dalam hati udah oh habisnya aku mau nanya ke sini nih, habisnya aku mau searching di sini apa apa gitu. Jadi nah apa namanya salah satu benefitnya kalau kita mau ikut course yang nggak cuma ini yang inklusi ya Kak bareng, jadi nggak Ya. cuma disabilitas atau nggak cuma tunanetra itu kayak gitu. Jadi ketika kita dapat temen awas gitu kan bisa kan ada konsep-konsep tertentu yang kita tetap harus paham walaupun ntar nggak ngejalanin, yang penting kan paham aja gitu kan. Ya, Ya benar. kayak gitu enaknya. Jadi kayak kemarin misalkan aku yang nggak tahu, aku nanya aja ke teman-temanku yang udah kerja, yang udah lebih berpengalaman gitu deh di apa di kerjaannya mereka atau di mana gitu. Jadi lebih enak deh gitu. Dan Oh, kalaupun kita pengen bikin suatu project yang isinya apa teman-teman tunanetra gitu kan, nggak mungkin satu tim tunanetra semua, pasti butuh kolaborasi sama orang awas kan. iya untuk Nah itu bisa visualisasinya ya. Hmm. kalau kita nggak nutup diri buat berteman sama apa namanya ikut Oh, pelatihan yang umum gitu kan, bisa dapat teman yang mungkin suatu hari nanti bisa jadi teman kolaborasi. iya, wise, mantap luar biasa nih. Putri. Sekarang di mana sih Put? Lagi di mana nih Put? Sekarang di Wonosobo, Oh, di Wonosobo ya. kuliahnya online, kerjanya juga WFH. Wah, enak sekali Anda ya. Luar biasa.
Nah, berarti ini salah satu itu juga ya tambahannya poinnya job desk untuk teman-teman disabilitas netra ya khususnya ya. Yang yang mungkin kan sebelumnya kan kebanyakan kategorinya telemarketing, call center gitu kan ya. Nah, admin. Nah, ini bisa nambah lagi nih sebagai apa Put? Berarti job Back-end desk Putri developer, back development, back-end developer, back end development back-end ya. developer. Hmm, back end Insya Allah masih developer. ada sih. Insya Allah masih bidang di programming itu kan ada banyak banget. Iya. Insya Allah adalah bidang-bidang di programming yang lainnya yang masih bisa di handle sama teman-teman tunanetra. Nah, ya mungkin kan nih di sini Putri nih sebagai pionirnya kan nanti bisa mengajak teman-temannya nih gitu kan ya, khususnya teman-teman netra gitu kan. Yang penting ya mereka mau semangat, mau tetap belajar ya Put ya. Seperti Iya, itu iya ya. benar banget. Terus, mantap Putri. Nah, kalau boleh tahu udah dapat income-nya belum nih dari hasil magang? Alhamdulillah udah Kak. Oh udah ya, waduh luar biasa dari rumah ya bisa mendapatkan apa penghasilan tambahan ya Put ya, itu menambah buat uang jajan ya Alhamdulillah. gitu. Betul. Oke, nah terus mungkin terakhir Put untuk pesan-pesannya nih untuk sahabat netra mungkin yang lagi nonton apa sih pesan-pesannya Put? Aku pesannya sih ini ya, kayaknya menurut aku masih banyak di antara kita teman-teman tunanetra tuh yang uh, go with the flow gitu loh Kak. Lowongannya apa ya udah gitu. Ya. Ya aku tuh percaya sebenarnya tuh kita semua tuh punya potensi deh, sesuatu dari diri kita yang bisa digali, yang bisa dimaksimalin gitu. Nah menurut aku ya kita itu maksimalin potensi, kenalin diri, temuin potensi dan maksimalin di situ. Kayak aku bilang tadi, kalau dari sisi aku yang sebagai programmer ya berarti aku berusaha memadarnya untuk jadi programmer, harus punya apa, harus punya skill apa yang pokoknya yang itu masih bisa aku usahain sebagai tunanetra, ya berusaha dipenuhin gitu loh. Terus kayak misalkan bikin CV, bikin apa tuh ya dibikin hampir kayak orang awas gitu loh yang masih bisa kita ini. Mungkin kan teman-teman lain ada yang kalau teman low vision kan mungkin ada yang masih bisa desain grafis atau apa gitu. Ya pokoknya maksimalin di platform-platform yang tersedia buat potensi yang kalian punya gitu. Iya. Aku sih berharapnya pada kayak gitu, pada maksimalin potensi sendiri. Yakinlah, nggak cuma kita sebagai tunanetra kan yang punya keterbatasan. Semua orang tuh punya keterbatasan, semua orang punya kekurangan, tapi semua orang juga punya kelebihan. Ya. Jadi menemukan potensi apa yang ada di diri kita lalu kita kembangkan ya Put ya. Maksimalin. Iya, kita maksimalkannya. Ada lagi pesan-pesannya? Ini sih itu Kak. Maaf loh ya, ini aku suka ngerasa gimana itu, soalnya aku tunanetra baru tapi ngomongnya ini pesan-pesan. Ya nggak apa-apa lah gitu. Ini kan ya semoga sih dari sharing kita hari ini bisa mengedukasi ya, menginspirasi dan memotivasi nih sahabat netra semua yang lagi nonton gitu kan ya. Walaupun ya kita memiliki keterbatasan, ya jangan jadikanlah sebuah keterbatasan itu sebagai hambatan. Tapi jadikanlah sebuah keterbatasan itu sebagai jembatan untuk menuju masa depan yang lebih baik. Oke, mungkin sekian ya Putri ya. Terima kasih nih sebelumnya nih sudah menyempatkan waktunya untuk sharing-sharing di channel Duna Netra. Iya Kak, makasih juga udah dikasih waktu buat sharing-sharing. Oke, terima kasih Putri. Terima kasih sahabat Netra semua yang sudah menonton. Jangan lupa klik like, comment, subscribe, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia Netra Disabilitas Berkarya.